Artinya orang-orang yang meninggalkan hubud dunia itu bukan berarti tidak boleh punya dunia, bukan ya baraya, mohon maaf ya. Kadang-kadang kita itu tidak boleh hubud dunia, tidak boleh hubud dunia, kan ada gitu ya. Yang dimaksud hubud dunia itu jangan sampai kita dengan mencari kehidupan dunia itu kita sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, insya Allah saya akan melanjutkan yaitu kajian kemarin, yaitu arti qad aflaha man tajaka. Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya cintai, ada juga sebagian ulama yang menafsiri, yang memanai qad aflaha man tajaka itu maknanya yaitu yakni man taroka mahabbata dunia. Artinya qad aflaha man tajaka itu orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang meninggalkan hubud dunia ya. Artinya orang-orang yang meninggalkan hubud dunia itu bukan berarti tidak boleh punya dunia, bukan ya baraya, mohon maaf ya. Kadang-kadang kita itu tidak boleh hubud dunia, tidak boleh hubud dunia, kan ada gitu ya. Yang dimaksud hubud dunia itu jangan sampai kita dengan mencari kehidupan dunia itu kita sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf baraya, jadi yang maksud hubud dunia itu bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, bukan kita tidak boleh kasab, mohon maaf ya, mohon maaf. Jangan sampai kita cari kenikmatan dunia, kasab sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Jadi jangan sampai minimal kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Mohon maaf itu. Karena apa? Karena kuncinya orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat apabila orang selalu melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Kenapa? Karena bisa nempelnya semua ibadah kita ke sholat. Walaupun kita suka sodakoh, tapi kita tidak sholat, tidak akan ada pahalanya, tidak akan nempel gitu. Kalau ada sih ada, tapi tidak akan sempurna gitu. Kita upamanya mohon maaf suka berbuat kebaikan, tapi kita tidak suka sholat, maka itu kosong gitu. Kita upamanya mohon maaf suka ibadah umroh, ibadah haji bahkan berkali-kali tapi tidak sholat, kosong juga gitu. Kenapa? Karena sholat itu nomor 1. Jadi kalau kita upamanya sholat, maka nomor 1 itu sholat. Jadi nempelnya upamanya kita sodakoh itu ke sholat. Jadi apabila sholatnya gak ada, ibadah yang lain juga kosong gitu. Jadi oleh karena itu mohon maaf pada semuanya, kita harus bisa beristiqomah di dalam melaksanakan sholat, yaitu sholat yang 5 waktu. Maka insya Allah apabila kita bisa menjaga sholat kita yang 5 waktu, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Para pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT, baraya semuanya. Jadi mohon maaf, artinya taroka dunia itu taroka mahabbata dunia, meninggalkan hubu dunia, cinta kepada dunia, bukan berarti kita tidak boleh punya dunia. Kita harus, karena kita itu hidup di dunia. Jadi hidup di dunia itu kita membutuhkan dunia. Tetapi tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan harta, tapi kita itu butuh harta. Karena kita mau sodako, kalau kita gak punya susah juga ya. Kita mau upamanya menafkahi keluarga, kalau kita gak punya susah juga baraya semuanya ya. Nah, jadi kita itu mohon maaf, bukan berarti kita tidak boleh punya dunia, tetapi jangan sampai dunia itu menghalangi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita punya dunia banyak, tapi kita tidak mau bersedekah. Kita punya harta banyak, kita tidak mau membagi sama orang lain. Kita punya harta banyak, kita tidak mau memberikan zakat atau infak dan sebagainya. Itu dunia itu bisa menghalangi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baraya semuanya, karena yang dinamakan itu sebaliknya hubud dunia itu juhud. Nah, jadi juhud itu bukan berarti kita tidak boleh punya dunia. Jadi juhud itu mengosongkan hati dari dunia. Terutama kita di dalam sholat, mohon maaf. Jangan sampai dunia itu nempel di dalam hati gitu. Nah, jangan sampai kita lagi sholat Allahu Akbar, di Allahu bray, nggak gebray ya. Nah, ingat sama itu, ingat sama ini. Nah, itu jangan sampai ya gitu ya kalau bisa ya. Nah, jadi harus fokus, hadir hati kita itu lagi sholat, lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita punya apapun, mohon maaf, sebisa mungkin kita tinggalkan dulu. Jadi hati kita fokus kepada zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti kita tidak punya, boleh tidak punya itu, punya ini, tetapi hati kita jangan terlalu ngait sama dunia, apalagi kita dalam sholat. Kenapa? Karena kalau kita lagi sholat masih ingat kepada dunia, apalagi di luar sholat. Di dalam sholat kita masih ingat sama dunia, apalagi kita di luar sholat. Jadi bagusnya kita di dalam sholat itu, mohon maaf, jadi semua yang kita punya tinggalkan dulu. Jadi hati kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi baraya semuanya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yaumala yang pomalu wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Yang artinya wallahu wa rasuluhu a'lamu bil murad. Di hari tidak akan ada manfaatnya, tidak ada gunanya, yaitu harta dan anak-anak kita. Jadi harta, anak-anak tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Nah, hari apa? Yaitu hari kiamat. Kecuali yang ada manfaatnya, yang ada gunanya untuk kita dari kiamat, yaitu hati kita yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita yang selamat dari ingat kepada selain Allah. Hati kita yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bisa belajar, kita bisa hati ingat kepada Allah, ingat kepada zat yang menciptakan kita, ingat kepada zat yang memberikan nikmat kepada kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati. Kenapa? Karena di hari kiamat harta walaupun banyak apalagi sedikit tidak ada manfaatnya. Anak pun tidak ada manfaatnya kalau seandainya harta kita, anak-anak kita, kalau tidak didekatkan waktu di dunia
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana baraya semuanya kita mendekatkan anak kepada Allah? Anak kita dididik supaya anak kita bisa ingat kepada Allah, bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Harta kita juga digunakan kepada perkara yang diperintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena anak kita, harta kita kalau tidak kita digunakan kepada jalan yang diperintah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat akan menjadi musuh kita. Anak akan mendakwa kepada kita, akan memusuhi kita. Harta pun kalau kita tidak digunakan kepada jalan yang diperintah oleh Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah, harta juga akan bisa menjebloskan kita masuk ke lubang neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi baraya semuanya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita, baik anak laki-laki atau perempuan, harta kita mudah-mudahan bisa mendorong kita kepada menuju keselamatan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua dijaga diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita di dunia dan akhirat. Hudma sopa dama kadar. Ahlul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.